Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atur nuhun. Or sampurasun. Atur nuhun alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Saya atas nama Padepokan Gentera Lodaya Budayawan Banten yang beralamat di Banten. Untuk itu sekelumit akan menjelaskan tentang sejarah kami budayawan seniman dari juru penerang akan menerangkan sekelumit sejarah tentang Nusantara. Medar karyaning para kipujangga sasakala purbakala secara arja utama kebudayaan seni daya laras gendi nganggit sastra kakayon linukirjana patung gesang mandraguna siloka maring salira perlambang daya upaya sekelumit menjelaskan masalah dunia melalui para budaya. Ketika zaman jan manujan Adam Hawa Siskang dan Nurwilis Siskang dan Nurcita anggelaran cahya nur cahaya, maka turunlah wahyu Allah dua aksara ke tanah Jawa dan ke dunia. Satu aksara H yang jatuhnya di Pulau Jawa. Kedua aksara alif yang jatuhnya dikirim ke Timur Tengah. H dan alif mempunyai sejarah yang sampai sekarang ini kita masih pakai dan kita masih gunakan. Tidak lepas dari sejarah itu kitab yang jatuh di bumi Nusantara di Jawa. H ada 20 aksara yang dipanggil
yang dijuluki makna Hanacaraka Data Sawala pada jayanya Mangga Batangan. 20 aksara yang jatuh di negara Saudi Arabia itu alif 30. Alif bata sa jim ha ho dal jar re je sin swin sod kop kap mim kun ha lam alif am jah ya 30 aksara yang diciptakan menjadi Al-Quran Nul Karim 6.666 ayat yang jatuh di tanah Jawa itu menjadi kitab kuno Sangsakerta, termasuk sejarah-sejarah kuno yang dinamakan Hanacaraka. Kalau di Jawa itu Ono Coroko Doto Sowolo Podo Joyo Nyomongo Botongo. Anacara. Ada bumi dan langit. Data sawala. Mari kita sawalakan. Beritahukan kepada anak cucu-cucu kita. Ini ada bumi dan langit. Mau diapakan? Data sawala. Pada jayanya mengpeng cek Sunda tema orang mengpeng hirup rek dikumahakeun ya orang penghirup ayo orang pasian terang gening lengkap dunia ieu aya mata poe aya bumi aya langit eta tangkalan aya gunung jeung sajabana Mangga Batangan. Nanti kan kita akan jadi babatang. Akan kembali ke asal kita lagi. Dari mana? Itu yang sekarang itu dipegang oleh dangyang kita, kerajaan Sunda itu Siliwangi. Sunda itu susunan dasar. Yang membuat Sunda itu dasar kata di Sunda. Ingsun Sunda. Asa, asi, asu. Kacai jadi salewi, kadarat jadi selebak. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu keeng, mere maweh kanu daek dibere. Itu ajaran Sunda. Sunda wiwitan. Artinya wiwitan itu pertama. Rajanya siapa? Prabu Siliwangi. Siliwangi itu suring sengitan. Suring sengitan artinya. Siliwangi itu wangi. Sopan santun tata krama budi pengerti. Ajen. Mudah-mudahan sedikit sekelumit penjelasan kami orang budaya. Sepengetahuan kami itu zaman Jan Manujan. Siliwangi punya kitab. Siliwangi itu namanya Pancasila. Kalau di pawayangan itu jimat jamus layang kalima sabda. Ora kena lara, ora kena pati, hurip salawas-lawase. Kitab itulah yang namanya Kitab Pancasila. Dari Hanacaraka itu menjadi Pancasila. Panca itu 5, sila itu adalah
pakem hidup papat kalima pancer. Ya, kalau Islam kita itu tidak lupa sholat 5 waktu. Ajaran antara Quran dan Pancasila. Lalu sekarang kita pesek, kita cuci, kita ketahui Siliwangi. Berapa aksaranya? Siliwangi 9. Kita baca lagi Pancasila 9. Nusantara 9. Indonesia 9. Ya. Manusia, lubang yang ada di manusia itu ada 9. Nafsiyah hidung 2 lubangnya. Maknawiyah mata 2, 4. Ma'ani celi kuping 2, 6. Maknawiyah mulut itu 1. Jumlahnya 7. Yang di bawah itu 2. Kubul dan dubul. 9 lubang pelawangan. Jadi manusia itu asalnya dari liang. Ya. Keluar dari liang. Hidup mencari lubang. Ngasih makan lubang. Nanti kita akan kembali lagi ke lubang. Itulah kitab Pancasila. Sekarang tahun 2025. Berapa bijinya? 9. Hati-hati, kami seorang budayawan hanya memberikan sedikit sekelumit untuk diketahui tentang kehidupan kita di alam dunia. Tahun ini tahun bijinya 9. Kalau hitungan yang terbesar angka itu hanya sampai 9. Setelah 9 kita akan kembali ke 0. Menghitung 1 lagi sampai 9 lagi. Mudah-mudahan apa yang akan terjadi di negara kita ini, kami sekarang hanya memberikan keterangan buat anak cucu tentang kehidupan kita di dunia ini. Sebab kita ini sudah 9. Sekarang raja presiden dari zaman Soekarno sampai ke zaman Prabowo. Mari kami sarankan sebagai budayawan, tolong kepada ahli-ahli politik, ahli hukum, jangan coba-coba Pancasila itu dipakai simbol partai. Partai itu adalah politik. Coba digantilah. Jangan memakai kitab Nusantara. Ya. Ini saran. Sebab kami budaya. Budaya ini mengkaji alam. Alam henang hening henung, merenung kepada yang agung. Soekarno, Insinyur Soekarno menjadi presiden seumur hidup dengan bisa mengusir penjajah-penjajah
yang 300 tahun kumandang menguasai Nusantara dengan Jepang. Makanya dia. Kenapa saya katakan simbol silib sindir siloka sasmita? Dia memakai simbolnya banteng, wulung, jiwa loro loro ing tunggal. Namanya PNI. Banteng ada kepala lengkap. Ada kaki, ada badan, ada perut, ada buntut. Maka dia bisa mengusir penjajah-penjajah. Dengan amukan banteng wulung jiwa loro-loro ing tunggal, bisa mengusir penjajah-penjajah yang akan merusak, mengambil alih negara Republik Indonesia. Nggak bisa, nggak kuat sih. Tapi alhamdulillah presiden menjadi presiden seumur hidup. Itulah simbol kekuatan dari simbol. Kita lihat. Presiden yang kedua, Bapak Jenderal Soeharto. Bapak pembangunan. 32 tahun. Dia memimpin luar biasa. Kuat memimpin, ya. Coba lihat pakai simbol apa beliau. Bapak kita Presiden Soeharto memakai simbol pohon beringin. Jadi disebut Bapak Pembangunan. Lihat beringin. Ada daun, ada ranting kecil, ranting besar, ada pohon, dan ada akar. Maka dia kuat memimpin 32 tahun. Negara Kesatuan Indonesia subur makmur lo Cinawi gemari parepeh rapih rat gantang turinisasi KUD suasembada pangan. Ya, alhamdulillah. Itulah simbol menandakan kehidupan bangsa dan negara diambil dari Pancasila yang utuh. Mari kita mengkaji Pancasila. Jangan coba-coba mempermainkan Pancasila. Itu kitab. Hancur kita. Kewalat. Pancasila itu sakti. Mari saya bicara 17 Agustus ini. Kemerdekaan untuk kita semua. Berdasarkan Pancasila. Maka kita merdeka. Yang ketiga, presiden siapa? B.J. Habibie, kalau nggak salah ya. Iya, B.J. Habibie. Dia ambil Pancasila, hanya satu. Di dadanya itu bintang. Inilah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dipakai partai, dipakai politik Tuhan? Inilah Muslim cendakiawan. Jangan coba-coba, ya. Apa yang terjadi? Hanya 2 tahun jadi presiden, kualat. Timur lepas. Itu negara-negara ini tidak menanya kepada orang tua, tidak menanya kepada silib simbol siloka sasmita. Jadi jangan merusak Pancasila, hati-hati. Presiden yang keempat siapa? Setelah B.J. Habibie, itu kalau nggak salah SBY. SBY dari ABRI.
saya pernah waktu itu seluruh pujangga-pujangga pawayangan diundang oleh Bapak Soeharto ke Istana Negara untuk namanya apa? Itu kita masalah Pancasila. Namanya kita diberikan pengertian tentang Pancasila supaya Pancasila ini diberitahukan kepada rakyat-rakyat di bawah. Apa itu Pancasila? Penataran kami 15 hari di Istana Negara. Setelah selesai penataran Pancasila, kami para pujangga-pujangga pawayangan termasuk sejarah menanya tentang cerita wayang. Menurut cerita wayang, siapa gaganti saya yang bisa menyelesaikan konflik di negara Republik Indonesia menurut cerita wayang? Alhamdulillah saya oleh Anom Suroto, Cecep Supriyadi suruh ke depan, suruh menjawab. Saya waktu itu masih muda, sekarang umur sudah 93. Alhamdulillah kasih panjang umur. Suruh ke depan, tolong, siapa nama kamu? Saya dari Padepokan Gentera Lodaya R. Mustaya Nata Dirja. Cerita apa ke depan untuk menyelamatkan menurut cerita pawayangan? Alhamdulillah saya jawab, negara kita itu negara pendawa, punya jimat jamu selayang kalimat sabda, ora kena lara, ora kena pati. Siapa yang melawan ke negara pendawa itu semua akan gugur. Dikarenakan kita punya panglima tertinggi kalau di negara angkatan bersenjata. Kalau di wayang itu Gatot Kaca. Gatot Kaca itu panglima tertinggi di negara pendawa. Dengan rasa tanggung jawab, Gatot itu punya kekuatan luar biasa. Punya Braja Musti tangannya. Tangan kiri Braja Denda, Braja Wilkapa, Sabda Pangrungu, Bajing Nangkeri, Sabda Lamatan. Luar biasa. Dialah yang bisa mengusir musuh-musuh negara. Dia punya kekuatan Tri Sulaweda. Tri 3, Weda suatu kekuatan untuk menyelesaikan, kembalikan ke jati diri Pancasila. Siapa? Alhamdulillah. Kata Bapak Soeharto, kalau begitu akan kembali lagi ke ABRI. Allahu alam. Ternyata benar yang jadi presiden itu adalah Bambang Yudhoyono. Alhamdulillah. Dia mempunyai senjata Tri Sulaweda. Apa? Bapak Yudhoyono pernah datang ke Padepokan kami pada waktu itu, dibawa oleh anak-anak dari partainya itu Demokrat. Saya tanya, punten Pak Jenderal, saya minta bendera satu. Iya bah, silakan. Di mana kita kumpul? Mari kita kumpul di SD 03 di Perumnas. Saya diminta. Ternyata saya dikasih. Oh, ternyata benderanya ada bintang segitiga. Bendera merah putih itu segi 4 panjang. Tapi ini bendera merah putih diberi 3.
lambangnya bintang. Bintang siang kalau Sunda mah bintang kejora. Dan merah, putih, biru. Nah inilah, mari kita kaji. Apa itu merah, putih, biru? Ternyata dibuatlah oleh SBY, namanya Demokrat, itu KPK. KPK itu adalah untuk mengusir musuh yang merongrong kepada negara Republik Indonesia. Luar biasa. Dia 2 periode. Kenapa 2 periode? Itu didukung oleh alam. Tsunami Aceh, Abah Warijan, Gunung Merapi, itu melukan darah manusia. Tandanya ditebus dengan darah dan pati. Itu semua pimpinan harus menghadapi itu. Kalau tidak ada darah, maka dia tidak kuat jadi presiden 2 periode. Contoh, Pak Harto, darah 7 jenderal. Orang-orang yang bertato, orang ini dikarung-karungin. Kiai-kiai yang mengandung dombakan di negara ini dibungkusin, dibuangin ke Pulau Undrus. Itulah darah. Maka kuat 32 tahun. Bapak Soekarno, presiden seumur hidup. Wostering membuluh 40.000 di Sulawesi. Bikin jalan Anyer Penarukan, TKR, BKR, perang dengan tentara-tentara Jepang dan Belanda. Alhamdulillah. Darah mengalir luar biasa, puluhan ribu. Ternyata Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Itulah. Terus sekarang siapa setelah Pak SBY? Abah Gus Dur. Dia ngambil dari Pancasila lagi simbolnya. Dia imbal kalau di salah itu rantai apa di kapas. Inilah kiai, inilah waliullah yang akan menjadi presiden Republik Indonesia. Mari kita dukung. Islami. Kita ini Pancasila. Kitab kita. Jangan dirusak. Waktu itu saya mendapat hidayah. Ada 4 kalau salah. Hati-hati nak. Jadi kasih tahu. Kila-kila di Sunda. Ilapat. Hiled cai nerei gunung. Buaya ngoyai di darat. Kuya paeh katiisan anu lumpuh. Ngideran jagat. Coba kita baca. Saya mendapat simbol itu dari leluhur. Hiled cai nerei gunung. Hiled, ulat. Kecil ulatnya. Tapi bisa menelan gunung. Gunung ditelan, habis kayunya. Itu oleh Bapak Bob Hasan. Kayu dijualin ke luar negeri. Sampai Bob Hasan enggak ada ujungnya dia di mana meninggalnya. Ya. Irjai nerei gunung, buaya ngoyai di darat. Buaya berenang di darat. Namanya berenang itu di air. Kalau di darat tuh jadi buaya darat, garong semua. Hati-hati. Yang ketiga, kuya paeh kedinginan. Kuya. Kura-kura mati kedinginan. Kalau kura-kura nggak mati kedinginan, kita lihat simbolnya. Dia di air, lebih senang. Kenapa kedinginan? Negara kita itu negara agraris. Apa aja
kita tancebin cabe jadi cabe, nancebin bonteng ketimun jadi ketimun, tomat jadi tomat. Agraris subur makmur loji nawi kertaharja gemaripah repeh rapi. Kenapa zaman Gus Dur ada raskin, ada busung lapar? Ini kan kita nggak ngerti. Ya, itulah perjalanan tiap presiden kita. Syukuri semua ini. Jangan dirusak Pancasila. Ingat, Pancasila jangan dirusak. Hancur Indonesia. Yang keempat, anu lumpuh ngideran jagat. Istrinya pakai kursi roda. Abah Gus Dur penglihatannya sudah kurang. Dituntun. Apa yang dia hubungi? Bukannya pertanian, bukan apa. Dia pergi ke Israel, ke Amerika, musafir, kami musafir keadaan situasi Indonesia kelaparan, busung lapar. Ini ya. Maaf, saya buka. Ya, pulang dari luar negeri, musafir, jajaluk, ke negara-negara lain, pulang ke istana pakai kolor dada. Selesai tugas. Maaf, jangan coba-coba Pancasila dirusak. Ayo, itu zaman manujan ada mawa Siskang dan Nurwidi Siskang Daru kita anggelarkan cahaya nur cahaya turun kitab itu alif dan ha. Ya, ingat itu. Kami seorang budaya. Ini saya ngasih tahu kepada anak-anak, ya, generasi-generasi penerus, apa artinya di dunia ini. Mari, ya, alhamdulillah. Terakhir, siapa? Habis Gus Dur, Megawati. Gus Dur pernah ke Depok, ke Padepokan kami di sini. Lalu datang Eyang Putri, Ibu Lesmini dari Keraton Jogja membawa Megawati dengan Ibu Ciptaning ke rumah kami ke sini. Soan, Abah katanya, ini ada Ibu Mega, bagaimana mau calon presiden? Ya yuk bu, mari saya duduk kita kidungan sama-sama. Mengidung itu jangan diharam dikafir, merenung kepada yang agung dengan tata cara Sunda wiwitan, dengan cara Islam, ya, merenung kepada yang agung dengan bahasa Sunda yaitu zikirullah. Ya, suka jangan paham, jangan ngomong kafir musyrik apa itu bahasa. Kita ini ajen agama apa aja di Nusantara ini masuk, ya, hormati semua. Islam itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, keur dilalakonkeun di alam dunia. Ada apa Bunda Mega? Eyang Putri, ada apa ya? Enggak nak, ini Ibu Mega soan mau jadi calon presiden. Jadi nak, saya bukan paranormal, saya bukan dukun, saya bukan kiai, saya hanya budayawan. Mari kita kaji bu, mari kita kidungan merenung kepada yang agung. Jadi, kenapa jadi? Hanya tidak lama jadinya. Kok Abah tidak lama gimana? Ini saya hanya melihatnya banteng berbintang emas. Banteng ulung berbintang emas. Kenapa bah? Ini nggak punya kaki, nggak punya perut. Mana perutnya buat rakyat? Mana badannya? Nggak punya badan, nggak ada kekuatan. Hanya kekuatan ngomong doang besar. Ya, tidak lengkap Bunda. Maaf. Ya. Gitu. Apa yang terjadi? Si Pandan hilang, Indosat hilang, 3 pulau ya. Inilah
saya komentari di sini dengan kenyataan saya ini manusia biasa. Lalu abis Mega siapa? Mega hanya 2 tahun. Sebab mengambil Pancasila dirusak, kitab itu kitab, kok nggak ngerti? Bukan Quran, Quran sudah di Timur Tengah, di sini kitabnya Pancasila. Itu udah dibagi sama Nur Muhammad, Nur Cahya, Nur Hasan, Nur Kudrat, Nur Huda, Nur Wadi, Nur ngajadi kon. Bumi ini punya cerita, ya. Pakem harus kuat. Kasih tahu tuh sama Kang Dedi itu. Itu Bapak Aing, iya Abah Aing. Tuh gitu. Tolong. Yang terakhir adalah Jokowi. Joko Widodo datang ke sini ke Padepokan dibawa oleh Miing Pelawak waktu itu. Hari Minggu kalau nggak salah. Kita di Lipo, kita musyawarah di sana.